Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, renungan kita hari ini Selasa 2 Juni diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Dalam Injil hari ini, pertentangan antara Yesus dan pihak berwenang terus berlanjut. Para imam dan ahli Taurat telah dikritik dan dikecam oleh Yesus melalui perumpamaan kebun anggur, Markus 12 ayat 1 sampai 12. Sekarang mereka memohon bantuan orang Farisi dan orang-orang Herodian untuk membuat perangkap bagi Yesus supaya mereka dapat menghukumnya. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus mengenai pajak yang harus dibayar kepada orang Romawi. Saudara dan saudari terkasih, soal pajak ini merupakan persoalan yang kontroversial. Musuh-musuh Yesus mau mengurangi pengaruh Yesus terhadap banyak orang dan mau menuduh dia dan menghukum Yesus. Orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian sebenarnya bermusuhan satu sama lain, tetapi kemudian mereka bersatu melawan Yesus. Dalam ayat 13-14, orang Farisi dan Herodian sudah sejak lama hendak membunuh Yesus. Mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan, apakah Yesus mendukung pembayaran pajak kepada Kaisar atau menentang pembayaran pajak kepada Kaisar. Saudara dan saudari, pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang licik dan penuh kedengkian, memanfaatkan hukum Allah untuk membunuh Yesus. Jika Yesus berkata, kamu harus bayar pajak kepada Kaisar, maka mereka dapat menuduhnya sebagai teman Kaisar, pengkhianat orang Yahudi. Tetapi jika Yesus mengatakan tidak perlu membayar pajak kepada Kaisar, Yesus akan dituduh sebagai penentang otoritas Romawi. Saudara dan saudari terkasih, dalam ayat 15-17, Yesus menjawab itu semua. Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Yesus tidak mau membuang-buang waktu untuk membahas hal yang tidak berguna. Maka Yesus langsung ke inti persoalan dengan meminta mereka untuk memperlihatkan sebuah koin. Dan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Yesus kemudian berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara dan saudari, dalam praktiknya mereka sudah mengakui otoritas Kaisar. Mereka sudah memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, karena mereka sudah menggunakan mata uang untuk membeli dan menjual serta membayar pajak. Yang menjadi persoalan mereka ini, yakni mereka suka menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus mengatakan, berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara dan saudari terkasih, apa yang menjadi pesan sabda Allah hari ini bagi kita semua? Sabda Allah hari ini berpesan kepada kita agar kita tidak mengusik orang yang hidupnya benar di jalan Tuhan. Justru sebaliknya, kita mencontohnya dan menyebarkan cara hidup yang benar itu kepada banyak orang. Bukan sebaliknya, jika ada orang yang berbuat benar di jalan Tuhan, kita malah tidak menyukainya atau menganggapnya sok suci, atau bahkan kita menjadi penghalang bagi mereka hanya untuk memenuhi nafsu duniawi kita. Kita berupaya menyingkirkan orang tersebut. Saudara dan saudari terkasih, hendaknya kita bukan menjadi penghalang orang benar dan baik, tetapi kita hendaknya mengikutinya dan menyebarkannya. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat resahku.